Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dan semua itu merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga Allah menampakkan nikmat-nikmatnya yang lain dan memberikan keberkahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur akan nikmatnya, sehingga azab tidak diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salam dan salam dan sama-sama kita diajarkan karimaan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaat daripadanya pada hari kiamat nantinya dan berkumpul bersama-samanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Jumat yang penuh berkah. Khatib mengajak diri khatib terlebih dahulu dan para jamaah pada umumnya untuk mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, 1 Januari 2021 tepat jatuh pada hari Jumat yang mulia ini. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan kita telah meninggalkan tahun-tahun yang sebelumnya, dari mulai kita dilahirkan di alam dunia ini hingga tahun yang kemarin 2020. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian kita sadar bahwa dengan bertambahnya tahun maka akan semakin bertambahlah usia kita. Maka oleh sebab itu benarlah apa yang kita katakan, lama hidup maka banyak pula lah yang dirasakan. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, juga kita harus sadari bahwa lamanya hidup maka akan semakin panjang dan semakin besar pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia 10 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 15 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya beberapa hari atau beberapa tahun saja pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru usianya balik. Tapi jika 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 dan seterusnya, maka akan semakin besarlah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka mohon maaf, jangan merasa bangga jika
ketika umur kita telah tua 70 tahun atau lebih, tapi harusnya kita semakin sedih bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh manakah, sudah sebanyak manakah ketaatan kita, kepatuhan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan baik kita bersama manusia. Memang benarlah dikatakan oleh khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hesablah, evaluasilah dirimu sebelum Allah menghitung atau menghisab dirimu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka dengan berakhirnya tahun, masuk tahun berikutnya, kita diminta untuk mengoreksi diri kita, untuk menghitung diri kita, sudah sejauh manakah tadi ketaatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, momentum katakanlah tahun baru bukan untuk sebagai kesenangan saja, tapi untuk mengingat masa-masa lalu kita, mengingat perbuatan-perbuatan kita, mengingat amal-amal kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka dari itu, dengan masuknya tahun-tahun berikutnya yang kita peroleh atau kita dapati, hendaknya kita menjadi manusia yang bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, di awal tahun ini, 1 Januari 2021 ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar amal ibadah kita semakin baik. Karena kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suatu kepastian akan kembali kita kepadanya, karena kematian pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka alangkah baiknya pada awal tahun ini kita mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, agar amal ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal-amal kita dan amal-amal yang baiklah yang banyak kita perbuat semasa hidup di dunia ini. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, di awal tahun ini mari sejenak kita memperbaiki diri. Yang pertama, mengenang kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan semasa dahulu-dahulunya, sehingga dengan demikian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, baik, Ghafurur Rahim, Maha pengampun, Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berdosa untuk bertaubat daripada dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang berdosa untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita selama itu tidak dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 133 yang mungkin sering kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah,
memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tidak melakukan kesalahan yang sama, memperbuat yang baik-baik lainnya atau amal ibadah yang lainnya, akan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga surga akan diberikan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Maka pada awal tahun ini ada baiknya kita kembali mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir jamaah salat Jumat rahimahumullah. Jika kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun harus kita jaga. Bersihkan hati, hilangkan daripada sifat-sifat kotor, dengki, iri hati, benci, dendam, dan lain-lain sebagainya. Karena itu semua akan merusak hati kita sehingga hati akan menjadi kotor. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyakit bagi orang-orang yang telah memberikan penyakit pada hatinya sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaktubun." Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah akan menambah penyakit di dalam hatinya karena mendustakan daripada ayat-ayat Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, jika sudah memohon ampun kepada Allah, jagalah hati, karena hati merupakan sumber berfungsi yang paling utama bergerak di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal fil jasadi mudghah, idza salahat salatul jasad, wa idza fasadatul jasad, ala wa hiya qalbu." Di dalam hati, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan sebaliknya, jika ia rusak, kotor, maka akan kotorlah perbuatan anggota tubuhnya. Apakah dia? Ala wa hiya qalbu. Dia adalah hati. Maka jagalah hati. Jika hati kita baik, insya Allah perbuatan kita baik. Dan sebaliknya, jika hati kita kotor, anggota tubuh kita pun akan menjadi kotor. Karena hatilah merupakan peran penting di dalam organ tubuh kita untuk pergerakan seluruh anggota tubuh kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kemudian berikutnya, jika sudah amal ibadah kita kurang pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini marilah sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melaksanakan amal-amal saleh sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dengan berputarnya waktu, dengan hilangnya waktu yang telah kita lewati pada tahun-tahun yang sebelumnya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surah yang sangat kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak pandai memanfaatkan waktu. Habis waktu, sia-sia waktunya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, siapakah orang-orang yang tidak merugi dengan berjalannya waktu, dengan berputarnya waktu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran, dan orang yang saling menasihati dalam hal kesabaran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dengan 3 ini saja, mudah-mudahan amal ibadah kita pada tahun ini dan pada tahun akan datang menjadi lebih baik. Jaga baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga baik juga hubungan kita
kita sesama manusia. Sehingga dengan demikian kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal nantinya apabila telah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang telah dikembalikan kepada Allah menyesali atas segala perbuatan mereka semasa hidup di dunia ini karena tidak ingatnya, karena lalainya, karena jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita lihat beberapa ayat tentang orang-orang yang menyesali dirinya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Dan nafkahkanlah daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu sebelum datang kematian daripada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, menyesali karena tidak bersedekah, karena tidak berbuat baik semasa hidup di dunia ini. Ya Tuhan kami, lapangkanlah kematian kami sedikit saja ya Rabbi, sehingga kami dapat bersedekah, sehingga kami dapat berbuat baik, dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah, bagi orang-orang yang tidak mau berbuat baik semasa hidupnya di dunia jika telah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parahnya lagi, di dalam surah As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga menjelaskan tentang orang-orang yang menyesali tidak mau berbuat baik semasa hidup di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzal mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, yaitu ketika mereka telah mati di alam kuburnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat sebelumnya, kami telah mendengar sebelumnya, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, penyesalan itu tidak ada gunanya jika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan nasi telah menjadi bubur, maka semasa hidup di dunia inilah untuk kesempatan kita memperbanyak amal ibadah kita, bersedekah, berbuat baik kepada Allah, dan berbuat baik sesama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan demikian mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wajah yang berseri, sehingga alam kuburan kita sebagaimana yang didoakan oleh orang-orang yang ketika kita telah mati, yaitu jadikanlah kuburan kami menjadi taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburan kami menjadi lubang-lubang neraka. Inilah yang sering kita doakan bagi orang-orang yang telah kita salatkan ketika dia mati. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua itu kembali kepada diri kita. Jika kita ingin baik, maka berbuat baiklah, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah menjadi orang-orang yang sesat. Inilah yang doa yang sering kita panjatkan, yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim di dalam surah Al-Fatihah. Ya Rahman, Ya Rahim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menunjuki kita kepada jalan yang lurus untuk hari ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri dan umumnya bagi jamaah sekaliannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi faddala yaumul jumu'ati ala sayyidil ayyamil usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muqtadiyatan ala ikhlas wal khudu'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallal maqamil a'la wa ala zikril mahfuz. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bis-suddi wal khushu'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu alaihi qarima wa ba'da nafsi ta'lima wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la akbar wallahu